Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhada SI, mahasiswa PPG IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 29 November 2021, akan melaksanakan pengambilan video pembelajaran untuk uji kinerja, di mana pengambilan video ini saya ambil di SMA Negeri 2 Singgilir di kelas 11 IPA 2 dengan nomor peserta 140 189 000 743. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak buka masker ya. Iya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi menjelang siang ini, pada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada Pak Guru, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali ini kita absen dulu ya untuk hari ini. 11 IPA 2. Ahmad Nisamuddin. Hadir Pak. Dewi Indah Sari. Hadir Pak. Dewi Sapitri. Hadir Pak. Silvia. Hadir Pak. Alhamdulillah untuk hari ini lengkap ya, untuk 11 IPA 2. Bagaimana, udah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah sarapan? Belum. Masih ada juga yang belum sarapan. Di minggu lalu Bapak sudah sampaikan bahwa pentingnya kita itu sarapan pagi ya. Jadi penting supaya kita lebih berenergik, ada tenaga untuk mengikuti pembelajaran ya. Jadi diusahakan di hari yang akan datang kita membiasakan untuk sarapan pagi. Insya Allah bisa ya? Bisa. Dan sebelum pembelajaran kita lanjutkan lagi ya, seperti biasanya kita rapikan dulu kelas kita untuk supaya kita lebih siap untuk belajar. Pak, yang belum rapi dirapikan. Itu sampah diluruskan. Yang punya ini dulu. Ya. Nah, kalau sudah rapi, langkah selanjutnya kita akan mengadakan tes, yaitu ujian awal ya. Seperti pertemuan sebelumnya juga bahwa kita sudah pernah melakukan pretest ini, dan ingat juga sama kalian bahwa pretest ini tidak ada kaitannya dengan penilaian, hanya ujian awal atas kemampuan awal kalian. Tapi usahakan ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Silakan dikeluarkan ponselnya. Baik, dah siap semuanya? Silakan masukkan kode. Itu ada kode 575596. Akan dimasukkan. Kita mulai ya.
5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Waduh, ini kan tulisan Cina siapa ini? Seperti Wayuni. Dimas, perhatian naik. Papa salah apa saya? Yang poin 180. Ikuti Dimas, perhatian 750. Satu sekali lagi ya. Naik lagi Dimas, perhatian, kita segera akhiri. Terus ini. Kita lihat siapa yang mendapat poin tertinggi. Ya. Kalpe, Dimas. Aduh, ini siapa tadi ya? Dari bahasa berubah tadi ya. Korea ya. Alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan. Ini ujian awal dari tes saja, mengetahui kemampuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini terkait dengan menyambung di materi yang kemarin terkait dengan sajaah, dan hari ini adalah keterkaitan antara sajaah dengan kejujuran. Jadi bagaimana kita itu memiliki sifat kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya sifat kejujuran ini nanti akan melekat pada pribadi kita sebagai seorang pelajar. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita perlu memiliki sifat kejujuran. Karena apa? Karena ini penting ya, penting. Apalagi kadang sebagai seorang siswa, tentu sifat kejujuran ini perlu kita tanamkan dari bangku sekolah. Karena sifat kejujuran ini perlu ditanamkan dan dibiasakan oleh pribadi kita. Ya. Bagaimana kebiasaan itu? Yang pertama adalah dipaksakan, nanti dipaksakan, nanti menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini nantinya akan menjadi sebuah karakter. Jadi karakter inilah yang nanti akan tumbuh pada pribadi kita dengan mempunyai sifat kejujuran ini. Nah, setelah pretest, kita lanjutkan dengan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa poin untuk yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Coba satu orang membaca. Dimas. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan diskusi siswa dapat menjelaskan keutamaan syaja'ah sesuai pemahamannya. Yang kedua, setelah melakukan diskusi siswa dapat membedakan makna syaja'ah dengan keutamaan syaja'ah. Dilanjut poin yang ketiga. Saya Pak. Ya, silakan. Setelah memahami keterkaitan antara syaja'ah dan kejujuran, siswa mampu menunjukkan sikap berani bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap. Jadi setidaknya setelah saya membacakan tadi, Bapak beri penjelasan sedikit ya terkait dengan materi atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, setelah melakukan diskusi, siswa dapat membedakan makna syaja'ah dengan keutamaan syaja'ah. Ya. Jadi apa makna syaja'ah dan apa keutamaan daripada syaja'ah itu sendiri. Ya. Kalau materi syaja'ah kita sudah 2 kali pertemuan ya, kita bahas materi ini. Dan ini adalah materi terakhir di terkait materi syaja'ah ini. Setelah memahami keterkaitan antara syaja'ah dengan kejujuran, siswa mampu menunjukkan sikap berani
bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari secara bertahap. Ini seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa sifat kejujuran itu adalah step by step, ya. Diawali dari tingkat di rumah, di sekolah, dan nanti di masyarakat. Ini sifat kejujuran itu bertahap, dari lingkungan yang terkecil, yang besar, dan lebih luas lagi, yaitu di masyarakat. Dan dari di masyarakat itu yang lebih luas lagi nanti di negara. Ini cakupannya lebih luas lagi. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, yang selanjutnya adalah kompetensi inti. Ya. Jadi kompetensi inti terkait dengan mengaitkan sikap sajaan dengan perilaku jujur. Ya. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari terkait dengan sajaan, sajaan dan sebagainya. Dan tentunya kita kaitkan sajaan itu dengan perilaku jujur. Mendemonstrasikan sikap berani jujur dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah ini tadi, ya, yang sudah Bapak sampaikan di awal lagi juga, bahwa kejujuran itu diawali dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu adalah problem based learning, langkah-langkahnya atau sintak-sintaknya seperti apa, yaitu pembelajaran PBL, ya, kenal juga dengan PBL. Jadi sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya itu bisa kita lihat di layar monitor. Salah seorang coba supaya lebih paham untuk pembelajaran, untuk bisa membacakan. Satu orang. Iya, silakan lanjut. Sintak PBL yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan artefak atau hasil karya dan memamerkannya, dan yang terakhir analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ini kita nanti akan dihadapkan dengan kepada sebuah masalah, ya. Dan kita nanti akan bersama-sama kita organisasikan, berarti nanti kita kelompokkan, ya, pembelajaran kelompok. Setelah itu kita akan menyajikan artefak itu hasil, ya, hasil dari kerja kelompok yang sudah kita kerjakan. Nanti kalian sajikan, ya, kalian presentasikan di hadapan kelompok yang lainnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi seperti yang sudah dikatakan oleh teman kalian tadi, ada tujuan pembelajaran, sintak atau langkah-langkah pembelajaran, ya. Jadi nanti setelah ini kalian akan diberikan permasalahan dan kalian akan selesaikan secara berkelompok. Jadi materi kita pada hari ini yaitu terkait dengan sajaan dan keterkaitannya dengan kejujuran itu tadi, sajaan dan hubungannya dengan sifat kejujuran yang memang betul-betul kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan Bapak tampilkan dua video, ya. Jadi kalian nanti amati ini betul-betul apa yang ada di dalam video ini. Nah, itu nanti kalian bisa menyampaikan apa yang ada yang isi di dalam video tersebut. Baik, kita mulai. Assalamualaikum. Masuk dulu ya. Ya, maksud Bapak mengumpulkan kalian di sini karena kalian terpilih sebagai calon ketua OSIS Al-Mahadarah ini. Untuk kalian tanam. Dalam waktu 1 bulan dari hasil tanaman ini, saya akan tentukan siapa yang pantas mendapatkan jabatan tersebut.
Yuk, gimana lu? Di sini aja gue. Emang boleh makan di sini? Gak boleh sih. Pas gini. Wih, gila. Jago juga lu nanamnya. Kalau lu? Gue sih baru 1 meter. Oh. Kalau isi gimana? Gak tau ya. Gue sih pas gini. Gue sih baru 1 meter. Itu. Ini adalah benih yang sudah saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu. Dan perlu kalian ketahui, benih ini sudah saya rebus. Jadi tidak akan mungkin tumbuh sama sekali. Ini tadi contoh ya dalam kehidupan terkait dengan sifat kejujuran. Apa yang bisa menyebutkan dikit lah dari gambaran video tadi? Saya adalah Pak. Ya, Zen, silakan. Dari video yang sudah kita lihat tadi Pak, menurut saya kesimpulannya adalah bahwa kita harus berani jujur Pak. Walaupun berbeda dengan teman-teman yang tadi, bahwa kita harus berani jujur Pak. Walaupun menurut kita berbeda dengan teman kita harus tetap jujur. Kan bisa kita lihat tadi Pak, kalau misalnya itu dijual dari rebus, berarti nggak mungkin tumbuh, berarti teman-temannya kan berbohong gitu Pak. Kita tidak perlu melihat orang lain, cukup apa yang kita miliki sendiri. Ya, oke. Kasih aplaus untuk kawan kalian. Jadi video tadi kita bisa mengambil pembelajaran bahwa kejujuran itu sangat penting, apalagi bagi kalian sebagai seorang pelajar. Contoh tadi itu kan dicontohkan bagi calon OSIS, OSIS, kalau menjadi OSIS, diuji dulu oleh pembinanya. Jadi ternyata 2 orang itu tadi dia tidak berlaku jujur, yang menyebabkan dengan tidak kejujurannya yang menghambat keinginannya untuk menjadi seorang pengurus OSIS. Nah, jadi perlu betul Bapak tekankan buat kalian bahwasanya sifat kejujuran ini bagi seorang siswa itu tidak boleh diabaikan. Nanti dalam ujian baik itu UH, UTS atau ujian semester ini tidak boleh ditinggalkan terkait dengan kejujuran itu. Maka selanjutnya silakan kalian anak-anak semuanya membuat kelompok, ya. Kelompok 3 kelompok ya. Sebenarnya kita akan buat 4 tapi 3 kelompok saja lah, dibuat 3 kelompok. Silakan yang sebelah sana saja lebih mempercepat ya. Yang di tengah sama seperti ini. Sebelah kanan. Silakan tanpa membuat keributan. Bapak kasih KPD.
ada RKPD. Nanti bapak jelaskan. Itu masih halaman berikutnya juga masih materi ya. Terus di halaman berikutnya itu ada gambar. Sudah terlihat kelompok gambar. Nah, itu ada gambar. Di lembar berikutnya coba lihat. Mengidentifikasi. Ada terlihat di situ? Sudah, Pak. Nah, kalian anda semuanya itu ada soal-soal yang di lembar berikutnya coba buka, membuktikan, menyimpulkan. Terkait dengan menyimpulkan ini nanti di awal tadi Bapak sampaikan kelompok 1 menyimpulkan, kelompok 2 menyimpulkan, kelompok 3 menyimpulkan. Nanti didiskusikan secara bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kita kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Catat saja di lembar bukunya. Langsung. Memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jujur dalam Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Ya? Sudah, Pak. Kalau sudah siap, kalian sampaikan apa yang menjadi kesimpulan kelompoknya. Salah seorang di antara kalian bisa untuk membacakan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menampilkan atau menjelaskan dari hasil diskusi kami, yaitu tentang tempat jujur itu ada beberapa macam. Yang pertama, yaitu jujur dalam niat. Maksudnya itu antara hati dan sikap memiliki kesamaan. Yang kedua, yaitu jujur dalam ucapan. Artinya, memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Dan yang terakhir, yaitu jujur dalam perbuatan. Maksudnya itu sesuai dari lahiriah dan batinnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidaknya itu tadi ya, kelompok 1 telah membuat kesimpulan. Silakan. Nyampaikan hasil diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang contoh-contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contohnya perilaku jujur di rumah. 2. Perilaku jujur di sekolah, yaitu tidak mencontek saat ujian. 3. Perilaku jujur
di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah siap semua ya? 1, 2, 3. Ada yang menanggapi? Mungkin dari kelompok 1 menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, atau sebaliknya, kelompok 3 menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3. Silakan. Kelompok 1. Ada? Ada. Silakan. Duduk saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 3. Kelompok Anda tadi memaparkan bahwa contoh kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu seperti jujur di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Bisa diberikan contoh perilaku jujur di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Sebenarnya banyak ya contoh jujur di lingkungan masyarakat dan di lingkungan di rumah. Tapi saya akan memberikan salah satu contohnya saja, yaitu yang di lingkungan rumah. Contohnya itu jika kita disuruh belanja, kembaliannya itu dikembalikan ke ibu kita, jangan ditilep, jangan dimasukin kantong lagi. Terus kalau untuk yang di lingkungan masyarakat itu contohnya mengakui kesalahan kepada anggota keluarga kita ketika memang bersalah. Jadi kalau yang orang salah itu ya kita bilang salah, jangan kita bela walaupun itu tuh anggota keluarga kita gitu. Jangan nyalah-nyalahkan orang yang seharusnya benar, itu jangan kita salahkan. Seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Gimana kelompok 1? Jelas? Jelas? Jelas Pak, jelas. Tentang kelompok 3. Nah, kelompok 3. Bagus jawabannya. Baik, kelompok selanjutnya. Kelompok ada yang bertanya? Ini tadi kelompok 1. Tapi kelompok 2 lagi ya? Silakan kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1 atau ke kelompok 3. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ke kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1. Tolong kepada kelompok 1 jelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan jujur dalam niat. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud jujur dalam hati. Jujur dalam hati adalah bahwa perbuatan yang kita lakukan memang benar-benar dari dalam hati, bukan berpura-pura atau karena tujuan atau hal-hal tertentu. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ini berarti selanjutnya kelompok 3 ya yang belum bertanya. Baik, sudah ada persiapan, ada pertanyaan? Pak, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Kami sepakat dengan paparan dari kelompok 2 tentang hikmah jujur, yaitu hati menjadi tenang, membawa kebaikan, mendapat kemudahan hidup, membawa ke surga. Yang ingin kami tanyakan, maksud kejujuran membawa ke surga itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan kita. Tahu bahwa kebaikan itu juga akan membawa pelakunya ke surga. Sebagai contoh seperti tayangan video tadi. Ya, ini jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Ya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kenapa kejujuran itu mengantarkan ke dalam surga. Jadi sudah lengkap ya. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 3, kelompok 3 bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Sudah nilai. Jadi permasalahan tadi apa yang ditanyakan di dalam PKPD kalian katakan sudah dikatakan semua. Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah. Jadi jawaban-jawaban dari rekan-rekan ini boleh juga itu ditambahkan di PKPD. Siapa yang bisa menyimpulkan lebih? Syaja'ah itu kan artinya berani.
yaitu berani mengungkapkan kejujuran. Kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Sesuatu yang diawali dengan kebohongan pasti akan berakhir dengan tidak baik. Sekian dari saya. Ya, terima kasih kepada Ananda Silvi yang telah memberikan kesimpulan ya, dari pembelajaran kita. Jadi perlu Bapak tambahkan lagi bahwa ada keutamaan kejujuran itu tadi. Ya. Salah satunya adalah mengantarkan orang yang berbuat jujur itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Lebih banyak kesimpulan hikmah-hikmah syaja'ah, hikmah kejujuran itu. Jadi itu saja mungkin ya yang perlu Bapak tambahkan. Silakan Anda semuanya kembali ke tempat duduk awal ya. Karena setelah lepas ini kita akan kembali melakukan kuis. Ya, silakan. Dikeluarkan ponselnya ya. Baik, Pak. Iya. Bukan, Pak. Oke, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Nih, ada Sylvia aja. Atas Indra atau siapa orang ini jangan. Atas itu Andre Selfie. Kita segera akhiri. Kita lihat. Siapakah yang teratas? Terima kasih. Terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengikuti kuis ya, dan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran yang menarik. Jadi untuk minggu yang akan datang ya, di pertemuan yang akan datang buat sama Anda semuanya makalah terkait dengan materi syaja'ah yang sudah kita pelajari ya. Dibuatkan makalah dikumpulkan di minggu yang datang. Dan yang berikutnya refleksi itu bagaimana pesan-pesan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan materi syaja'ah dan kejujuran. Siapa yang bisa menyampaikan refleksi? Menurut saya, Kak, pembelajaran ini sangat menyenangkan karena kita pakai Swiss, Pak. Apalagi saya kan udah 2 kali lebih Pak yang pertama. Ini tujuan saya sekali-kali ya kan nongkrong gitu. Iya, Pak. Menurut saya sangat menyenangkan, Pak. 2 kali tadi ya teratas ya. Iya, Pak. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan yang di berikutnya tidak seperti itu ya. Berlomba-lomba untuk bisa cepat menjawab soal-soal. Ya. Mudah-mudahan kita juga setiap pembelajaran kita bisa melaksanakan krisis ini. Untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita sudah masuk ke pembahasan baru. Silakan Anda semuanya membaca materi-materi itu di rumah. Jadi yang berikutnya itu sudah Bapak sampaikan di grup WA. Jadi silakan kalian pelajari lebih lanjut lagi. Insya Allah bisa ya? Ya, bisa. Sebagai penutup untuk pembelajaran kita hari ini, meminta kepada
ketua tadi untuk memandu rekan-rekannya untuk berdoa pada hari ini. Silakan ketua. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Pada Pak Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semuanya. Lepas ini masih ada pelajaran? Masih ya? Nah, baik. Jadi silakan lanjutkan. Ini dan minta bantu nanti kepada ketua kelas atau sekretaris untuk mengembalikan infokus ke ruang majelisku. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.